السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Jelas nggak? Suara ini kono jelas nggak? أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. Para hadirin jamaah salat ba'diyah maghrib kang kula hormati, kang mugi-mugia dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebagaimana telah tercantum, kegiatan belajar harian ba'da maghrib atau kajian harian ba'da maghrib kita mulai kembali setelah satu pekan kita libur, tepatnya setelah melaksanakan Idul Adha. Maka mari istiqomahkan kembali, luangkan waktu dan fikirnya sebagaimana kita meluangkan waktu dan fikir kita untuk perkara dunia. Perkara dunia mulai dari pagi sampai petang kita mengatur strategi bagaimana caranya supaya bisnis kita lancar, supaya dagangan kita laris, supaya kebun kita panen, supaya seterusnya. Itu untuk perkara dunia. Awal pertama kali yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita masuk kubur adalah kenikmatan dunia. Dan kenikmatan dunia itu kalau kita rasakan sebenarnya cuma satu jengkal saja. Cuma satu jengkal. Dari mana ke mana? Dari mata turun ke hati, bukan. Satu jengkal saja. Dari mulut sampai ke tenggorokan kita lewat seterusnya selesai. Kita dapat menikmati rasanya nikmat suatu makanan cuma sejengkal saja, betul enggak? Dikunyah, ditelan, selesai. Itu nikmat dunia. Nikmat dunia yang satu jengkal saja. Kita rela mengorbankan fikir, waktu kita, segenap jiwa raga, bahkan kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi nikmat dunia. Apalagi dengan nikmat akhirat. Nikmat yang selama-lamanya, subhanallah. Kalau kalian makan buah di surga, maka satu kali kecapan daripada buah tersebut itu rasanya nikmat. Kedua kalinya nikmat banget. Ketiga kalinya
nikmat bingit. Keempat kalinya nikmat banget, subhanallah. Kalau kita makan buah di dunia sekali nikmat, dua kali masih agak enak, tiga kali sudah mulai bosan dan pada akhirnya kan kenyang. Maka perkara akhirat perlu kita luangkan waktu dan fikir kita. Duduk kita di majelis ini, Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Huda, di antara maksud dan tujuannya yakni supaya dapat kita meluangkan waktu minimal dari maghrib sampai isya untuk kita sama-sama selain thalabul ilmi, selain menambah keimanan, juga dalam rangka meluangkan fikir dan waktu kita untuk kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan akhirah. Kata para alim ulama, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan, yang menahan hawa nafsunya dan beramal untuk amal akhirah, menabung untuk amal akhirah. Maka sesuai dengan jadwal hari Itsnain atau hari Senin, kita sama-sama belajar tentang fadilatus shalah, keutamaan salat, atau juga kadang-kadang nanti diisi dengan masail salat. Hari Itsnain yang dibadali terlebih dahulu karena yang bersangkutan ada halangan. Maka sebagaimana kita ketahui, perkara salat adalah perkara besar, perkara dahsyat. Dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat itu bukan hanya dikerjakan, tetapi mesti diistiqomahkan. Makanya katanya menggunakan kata-kata aqama yuqimu qiyaman, berdiri. Menggunakan kata istiqomahkan, tegakkan salat. Maka salat itu bukan satu kali, dua kali, tapi selagi kita diberikan nafas oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan salat. Yang sakit salat, salatnya kudu salat. Aja salat menggawe baik, tapi salatnya kudu salat. Yang sakit masih wajib salat. Subhanallah, yang sakit masih wajib salat. Apalagi yang sehat. Yang perang dalam keadaan khauf, ketakutan, masih wajib salat. Selagi dia baligh, apa baligh? Baligh apa baligh? Telah mencukupi umur. Kalian umur berapa? 20 tahun. Udah baligh belum? Udah ngerti bonceng cewek.
belum masa balik aja, giliran sholat nggak mau balik ya. Giliran lihat yang cantik saya sudah balik. Laki-laki balik minimal berapa tahun? Kalau dalam rujukan kitab-kitab fikih Imam Syafi'i, madhabul Imam Syafi'i, di antaranya meskipun ada ikhtilaf yakni 15 tahun laki-laki. Perempuan masuk waktu haid biasanya 9 tahun. Laki-laki belum 15 tahun tapi pernah mimpi kejebur ngempang, paham enggak? Maka dia balik. Dia sudah cukup umur. Bentar dulu, nuntut ilmu dulu. Sebelum nikah cari ilmu tentang nikah. Seperti itu. Balik lagi ke salat. Sudah kalian balik, maka sudah mukallaf, sudah dibebani perintah agama. Maka orang tua seharusnya lebih memperhatikan anaknya tatkala sudah balik tidak melaksanakan salat. Maka sunnah dipukul tidak apa-apa. Kita punya anak kita sudah balik, sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah agama, tidak sholat, maka sunnah dipukul, tidak apa-apa. Kata Nabi apa? Wa'muruhum wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Perintahlah anak kalian itu untuk melaksanakan sholat maksimal ketika beranjak umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun diperkenalkan terlebih dahulu. Diperkenalkannya seperti apa? Dikenalkan dengan orang tuanya banyak melaksanakan sholat sunnah di rumah. Kemudian anak memperhatikan sehingga anak tahu apa yang dilakukan orang tua, itu namanya sholat. Kemudian dikenalkan dengan tempat-tempat sholat seperti masjid. Gak apa-apa dikenalkan sebelum umur 7 tahun. Ketika beranjak umur 7 tahun, perintahkan mereka dengan tegas supaya sholat. Menginjak umur 10 tahun, maka kalau enggak mau sholat, apa kata Nabi? Wadribuhum 'alaiha. Boleh dipukul. Tapi hati-hati dipukulnya dengan apa? Golok? Enggak. Dengan rotan. Maka sering sekali ya kita di kajian-kajian itu, rumah itu sunnah mesti ada rotan atau bambu kecil yang besarnya kira-kira jentik. Panjangnya nggak usah panjang-panjang, 1 meter sampai 1,5 meter. Digantungin tuh di dinding, digantungin. Biar anak kita tuh tahu kalau kita nggak sholat, nanti bapak kita akan memberikan hukuman. Sudah ada yang melaksanakan ini, mempraktekkan ini? Ada rotannya? Kalau nggak ada, nanti yang dibuat bisnis lagi. Allah. Awas ya pakai rotan. Jangan pakai potongan bambu. Nanti bisa nyusubi kalau kata orang sini. Kayak rotan yang halus, gantungkan di tembok, diperlihatkan ke keluarga kita, ya.
Kalau siapa saja yang nggak sholat, nanti suami sebagai imam keluarga dipukul. Dipukulnya juga di bagian yang tidak menyakiti, di bagian yang kalau kita pukul tidak sakit berlama-lama. Jangan dicolok di mata. Ya, di telapak tangan. Batnul yad, di perut tangan, atau di telapak kaki. Dua tempat itu yang paling aman. Nang mau orang sholat maghrib, bismillah di tangannya. Enggak. Kira-kirakan saja ya. Ya, seharusnya kita ini lebih khawatir kalau keturunan kita ini enggak sholat. Maka nanti yang sudah menjadi bapak, perhatikan betul-betul. Kang Rudi, ya, Om Denny, Pak Haji Yaskur, dan semuanya, terutama anak pribadi saya sendiri. Kalian yang belum jadi bapak, jangan langsung punya anak. Allah. Pacarannya nanti setelah nikah, ya. Sekarang tebar pesona untuk siapa? Untuk Allah. Jangan untuk perempuan yang bukan mahram. Ya. Jomblo fi sabilillah. Ya, kalau belum siap, belum waktunya, itu artinya Allah masih menguatkan kalian dalam kesendirian. Ya. Jodoh itu sebenarnya begitu dekat, bahkan satu circle dengan kita. Akan tetapi karena perhatian kita dengan orang lain, fokus kita dengan orang lain, seakan-akan jodoh itu jauh dan terhijab. Maka tidak usah mencari jodoh itu di mana, tetapi dekati yang Maha memberikan jodoh, Allah. Iya. Nanti kajiannya kajian jodoh ini ya. Nanti ada namanya jodoh dunia akhirat. Jodoh yang bersama bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ada kebalikannya, waktu di dunia enggak berjodoh, di akhirat berjodoh. Seperti siapa? Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Fir'aun siapa? Siti Asiyah alaihassalam. Keduanya hidup di masa yang berbeda, tapi Allah takdirkan Siti Asiyah menjadi istrinya Rasulullah nanti di syurga. Ini artinya jodoh dunia enggak, tapi di akhirat bersama. Ada jodoh di dunia tapi di akhirat berpisah. Siapa? Bisa jadi kalian. Jangan sampai naudzubillah. Kita targetnya jodoh dunia akhirat. Di dunia bersama, di akhirat juga bersama. Maka target kalian menikah itu begitu, bukan untuk main-main. Makanya menikah itu mesti punya ilmu. Nah, jadi pembahasannya ke nikah ini. Balik lagi ke sholat. Sholat juga kaitan penting dengan kalian nanti menjadi seorang imam. Maka wa'muruhum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anak kalian sholat itu dengan tegas ketika umur 7 tahun. Menginjak umur 10 tahun dia enggak mau sholat kekeh boleh. Kata Rasulullah dipukul. Tetapi dengan syarat seperti tadi teknisnya, menggunakan benda yang tidak menyakiti dan dipukul di bagian yang tidak menyakiti, untuk memberikan efek jerah bahwa sholat adalah perkara besar. Bahkan dalam kisah-kisah akhir zaman,
kalau seandainya tidak ada hamba Allah yang salat di muka bumi ini, maka niscaya bumi ini atau alam semesta ini akan dihancurkan. Rasulullah menerima perintah salat langsung dipanggil oleh Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Biasanya wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi untuk perkara salat langsung dipanggil oleh Allah karena pentingnya perkara salat. Maka saking pentingnya perkara salat, yang sakit mesti masih wajib salat. Kalau nggak bisa salat dengan duduk berbaring, gak bisa sholat dengan berdiri duduk, gak bisa sholat berbaring, matanya cuma kedip doang, masih diperintahkan sholat dengan memberikan isyarat mata saking pentingnya kalian dalam perjalanan masih wajib makanya ada sholat qasar, ada sholat jamaah, ada sholat jamaah qasar, menggabungkan dua sholat kemudian dipendekkan. Sudah kalian praktekkan? Iya, kalian cuma dari sini ke tempat doang. Jangan dipraktekin ya. Kecuali jumhur ulama ya sekitar 90 km ya, praktekkan ya. Kata Imam Syafi'i dalam salah satu kaulnya, kalau Allah memberikan rukhsah atau kemudahan, maka Allah senang kalian mengambil kemudahan tersebut. Nanti kalau ada kesempatan kalian safar ya, berpergian jauh yang jaraknya itu lebih daripada 90 km ya, kemudian bukan untuk maksiat, kalau untuk maksiat nggak ada keringanan, maka silakan ambil rukhsah atau keringanan ini, dijama' salatnya atau dikosor, dipendekkan. Itu saking pentingnya perkara salat. Yang dikosor salat yang berapa rakaat? Yang 4 rakaat. Jadi 2 rakaat. Maghrib bisa dikosor enggak? Enggak. Tetap 3 rakaat. Subuh dikosor enggak? Jadi 1 rakaat. Enggak bisa ya. Makanya di sini di kajian ini atau di majelis ini nanti insyaallah ke depan ya, para ustadz ya, wabil khusus mungkin terjadwal di sini Kang Ustadz Imam Syafi'i nanti memberikan kaidah-kaidahnya seperti apa ya. Maka itu saking pentingnya perkara salat, subhanallah ya. Dalam keadaan berperang, dalam kitab fikih babus shalah ada namanya sholatul khauf, salat dalam keadaan takut, salat dalam keadaan berperang. Misal nih akhir zaman, misal ini Maya, umat muslim diuji dengan Dajjal dan bala tentaranya. Kita dipimpin oleh Imam Mahdi berperang. Maka tatkala perang berkecamuk itu masih diwajibkan sholat. Rehat dulu, musuh ada di depan, di arah kiblat. Bagaimana sholatnya itu ada teknisnya, subhanallah. Bagaimana nanti barisan yang pertama ikut ruku dengan imam, kemudian lanjut sujud, kemudian bangun dari sujud berdiri lagi, kemudian barisan yang kedua ya, baru ruku sujud berdiri lagi. Allah, itu saking pentingnya perkara salat. Dalam salah satu mafhum hadis tentang fadilah salat
Mafhumnya seperti ini. In iftaradtu khamsa salawatin ala ummatik. Kata Allah, telah aku wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad 5 salat. 5 salat. Hukumnya wajib. Wa may yuhafid 'alaihinna, barang siapa yang menjaga 5 salat itu fi waqtihinna, di waktunya yang tepat, maka dia akan mendapatkan jaminan dariku. Apa jaminannya? Fa udkhiluhu jannah, aku akan memasukkan dia ke surga. Tapi sebaliknya, barang siapa yang enggak menjaga 5 salat ini, dia tidak akan mendapatkan jaminan dariku. Sebenarnya yang namanya mukmin dan muslim itu masuk surga minimal bisa menjaga 5 salat ini, 5 waktu salat atau 5 salat. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. 5 amal ini atau 5 salat ini kalau dikerjakan dengan betul-betul, dengan serius, dikerjakan sebagaimana dulu pernah dijelaskan adab-adab zahiriyah dan adab-adab batiniyah dalam salat. Apa itu adab-adab zahiriyah? Seperti syarat-syarat salat, bagaimana cara kita berpakaian menutup aurat, bagaimana cara kita berwudu, itu diperhatikan betul-betul. Kemudian adab batiniyah, hati kita tawajjuh ilallah. Maka sebenarnya seorang mukmin tanpa dia harus susah-susah berpuasa sunnah, bukan berarti kita melarang untuk puasa sunnah ya, tapi ini artinya menggambarkan betapa besarnya nilai sholat 5 waktu. Tanpa kita susah-susah beramal sunnah lainnya, cukup kita menjaga sholat 5 waktu dengan baik, adab zahiriyah dan batiniyah, maka dijamin oleh Allah ia akan memasuki syurga. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah zat yang tidak akan mengingkari janji. Kalau sudah dijamin oleh Allah, artinya apa? Betapa bahagianya seorang mukmin kalau sudah mendapat jaminan dari Allah. Kok mengpasar met gorengan, tenang, sing bayar Hasan, dijamin. Tenang enggak? Perkara gorengan yang harganya cuma beli 20.000, 10.000, tenang dia ngambil gorengan. Karena meskipun enggak bawa duit, dia sudah dijamin oleh yang terhormat Bapak Hasan. Perkara gorengan. Kabir, kamu belajar enggak belajar? Karena saya kepala sekolah tak jamin ranking 1. Misal, ini sesat ya, permisalan. Tenang boleh, tenang tapi jadi goblok kamu ya, enggak belajar lagi. Ya. Kalian masuk, kalian punya masalah misalnya, masuk persidangan, ya, kata hakim begini, tenang Angrudi, meskipun kamu disidang, tapi saya jamin kamu tuh nggak bakal dapat hukuman berat, tenang nggak? Nah, maka kata Allah, barang siapa yang menjaga salat dengan sebaik mungkin di waktunya,
maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya apa? Bukan ecek-ecek, bukan dapat hadiah kipas angin, enggak, bukan gorengan, enggak, bukan gratis bakso bakar, enggak, tapi jaminannya surga. Apa itu surga? Ni'matun fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbin bashar. Surga tempat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dunia kita, tidak pernah dilihat oleh atau didengar oleh telinga dunia kita, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati kita. Itu surga. Kenikmatan apa yang sedang kalian bayangkan di dalam hati? Coba, kalau saya punya ini, rasanya bahagia banget. Pernah nggak kalian begitu? Kalau saya bisa begini nih, saya jadi orang paling bahagia. Pernah nggak? Sering ya? Lamonan duit lamun duit 1 M bahagia. Sering nggak terdetik dalam itu kenikmatan yang terdetik dalam hati. Tapi nikmatnya surga itu nggak bisa kita bayangkan atau kita detakkan dalam hati. Saking betapa nikmatnya surga. Kalau seandainya ada satu nikmat surga saja yang Allah turunkan berupa nikmat zahir di muka bumi ini, niscaya tidak ada orang yang merasakan celaka atau merasa sakit. Karena begitu besarnya nikmat surga. Allah. Begitupun sebaliknya, neraka pun demikian. Celakanya neraka kalau diturunkan zahirnya di muka bumi ini, niscaya tidak ada orang yang merasa bahagia. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam dalam hikayah itu, Nabi Adam meminta api dari Allah. Di dunia waktu itu belum ada api. Akhirnya apa? Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil di mana ngambil api? Di neraka. Diambil itu api, kata malaikat Jibril, apinya kecil doang, kecil. Ini masih panas, nggak bisa ini. Nggak bisa. Akhirnya diambil abunya. Tahu abunya? Apa abunya tuh? Abunya pokoknya. Diambil abunya, kata malaikat Jibril, mau dipindahkan ke dunia, itu masih nggak bisa. Kalau dipindahkan ke dunia, abunya neraka, niscaya dunia akan hancur. Maka dicelupkan terlebih dahulu di salah satu tempat, nahrun atau air yang ada di surga, 70 kali celupan abunya baru bisa dibawa ke dunia. Kecil saja, nggak sebesar jari kelingking, nggak kecil. Dikasihkan ke Nabi Adam alaihi salam, ternyata meledak waktu itu dunia. Pegunungan meledak. Maka bekas ledakan itu yang sekarang ini sisa-sisa api yang ada di dunia, abunya dibawa kembali lagi oleh malaikat Jibril ke neraka. Dibawa lagi, kalau nggak dibawa lagi nih, saya dunia akan hancur. Abunya doang udah dicelupin 70 kali. Dibawa lagi. Jadi bekas ledakan kecil-kecil itu sisa-sisa api yang ada di dunia.
Jadi kalau kita membayangkan betapa besarnya nikmat surga, maka kita juga jangan lupa betapa besarnya azab Allah. Maka salah satu jaminan bagi orang-orang yang menjaga salatnya diantaranya dia akan dijamin oleh Allah masuk surga. Allah. Jaga salat 5 waktu. Sebisa mungkin dengan cara jamaah. Apalagi bagi laki-laki. Sering diucapkan dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, jumhur ulama Syafi'iyah, salat 5 waktu, salat wajib yang 5 waktu, hukumnya mesti dilaksanakan secara jamaah. Hukumnya sunnah muakkad jamaahnya. Artinya benar-benar dianjurkan. Maka mari hari ini yang masih sholat di rumah, terutama yang laki-laki, yang perempuan silahkan datang ke masjid, tapi jangan menimbulkan fitnah dengan tetap menutup aurat, apalagi untuk sama-sama belajar. Maka diutamakan di masjid. Apalagi yang belum bisa bacaannya, rukun-rukunnya, mesti jamaah ngikuti imam. Hari ini yang masih sibuk dengan ibadah sendiri di rumah, ibadah sunnah itu afdolnya khalwat. Apa khalwat? Bersembunyi. Ibadah sunnah seperti sholat tahajud, bagusnya nggak kelihatan orang. Ibadah sunnah. Tapi kalau ibadah wajib mesti jamaah. Di antaranya apa? Sholat. Kita kalau sholat jamaah itu nggak khusyuk. Khusyuknya kalau sendiri. Emang sendiri khusyuk? Sendiri malah tambah nggak khusyuk. Yang dagang kepikiran dagang. Insya Allah khusyuk itu bimbingan dari Allah. Dan bimbingan dari Allah itu kita dianjurkan sholat jamaah. Jamaah. Maka dalam perkara sholat wajib alias sholat 5 waktu jamaah. Jangan sampai masjid ini diperbesar, diperlebar, diperindah, tapi kita enggan untuk mengisi. Kita enggan untuk jamaah. Maka benar apa kata Nabi SAW, akhir zaman kelak banyak masjid yang diperindah, yang diperbagus, tapi umatnya lupa bagaimana cara mengisi masjid. Maka kita doakan masjid suka selamat. Enggak begitu. Maka diantara usaha ya supaya kita timbul ghirah atau kekuatan untuk berjamaah, diantaranya maksud dan tujuannya yakni kegiatan kajian ini ya, yang sama-sama kita berbicara tentang fadilah salat hari Senin, keutamaan salat, bahwa salat itu perkara besar. Bahkan dalam salah satu mafhum hadis, man tarakas salat faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh ia telah kafir. Tapi ini bukan hukum fikih, hanya fadilah akhlak. Tidak benar-benar kafir, ada ikhtilaf di situ, tapi dia akan lama kelamaan nikmat imannya dalam hati akan hilang sehingga kufur nanti. Ya. Maka jaga salat perkara besar. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Amal pertama kali yang akan dihisab adalah salat. Kalau salatnya benar, tawajjuh,
adab-adabnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, maka insya Allah semua amalnya akan baik. Karena secara tidak langsung salat mendidik seorang hamba menjadi hamba yang baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hari ini yang enggak baik, jangan berhenti salat, jangan ninggalin salat. Kita mah udah nanggung udah nanggung enggak benernya ini udah. Enggak bener kok nanggung. Kata Imam Hasan Al-Basri yang pernah disampaikan dalam beberapa kajian, di antaranya Jumat tadi dalam khutbah, hidup kita ini cuma tiga hari, bukan 3 kali, 3 hari hidup di dunia kita cuma 3 hari. Kemarin, hari ini, dan esok hari. Kemarin sudah berlalu, nggak akan kembali. Yang akan datang belum tentu kita masih hidup. Maka kalau dikaruniakan fikiran oleh Allah, fikiran yang berupa hidayah, jangan ditunda-tunda. Karena belum tentu semenit ke depan kita hidup. Maka awal melangkah untuk memperbaiki diri adalah sholat. Yang masih malu-malu ke masjid, datang ngapain malu-malu? Pakai helm. Tapi dicopot nanti ya waktu sujud, karena nggak sah nanti sujud pakai helm. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sudah masuk waktu Isya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.